Setelah beberapa saat, situasi di sisi Blue Plains menjadi lebih buruk. Kecuali Raja Iblis tingkat tinggi yang dikepung oleh Lao Ke dan Yin. Sisanya melarikan diri atau dibunuh oleh bala bantuan Boya. Adapun Raja Iblis tingkat tinggi yang bertarung dengan Yang Kai. Dia juga tampaknya berada di ambang kehancuran. Nyaris tidak bisa bertahan beberapa kali dengan darah mengalir dari tubuhnya. Dia sudah memperhatikan bahwa situasinya tidak terlihat baik. Belum lagi dia bukan lawan Yang Kai. Hanya fakta bahwa Boya akan mengambil tindakan berarti bahwa begitu dia menjadi sasaran wanita ini, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat menggunakan Divine Sense-nya untuk diam-diam mengirim pesan kepada Yang Kai. Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Tu Qialuo bersedia meninggalkan kegelapan dan berjanji kesetiaannya kepada Tuan. Petik 2. Alis Yang Kai naik. Tetapi tangannya tidak bergerak sedikit pun. Masih mencoba mengambil nyawanya saat dia mencibir. Kamu Tu Qialuo. Sebelumnya, Lao Ke telah melaporkan bahwa ketika Lai Kuang membawa orang-orangnya ke Cloud Shadow City, Gua Iblis segudang telah dijaga oleh Tu Qialuo ini. Dan Raja Iblis ini juga merupakan Raja Iblis tingkat tinggi dari benua dataran biru. Namun, ketika Lao Ke dan Yin datang dari kota Cloud Shadow, mereka membiarkannya melarikan diri. Jadi orang ini, kebetulan sekali. Bagi pihak lain yang memohon belas kasihan saat ini, jelas bahwa dia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Jika dia tidak memohon belas kasihan sekarang, dia hanya akan mati. Melihatnya dengan acuh tak acuh, Yang Kai terkekeh. Beri aku alasan untuk membiarkanmu hidup. Tu Qialuo melakukan yang terbaik untuk melawan sambil terus mengirimkan suaranya. Setelah pertempuran ini, Blue Plains pasti tidak akan mampu melawan kekuatan Tuan. Dan benua Blue Plains juga akan berada di bawah kendali Tuan. Tetapi sejauh yang saya tahu, Tuan hanya memiliki 3 Raja Iblis tingkat tinggi di bawahnya sekarang. Jadi bagaimana 3 Raja Iblis tingkat tinggi dapat mempertahankan wilayah 2 benua? Tu Qialuo tidak kompeten tetapi saya bersedia berbagi beban Tuan. Petik 2. Yang Kai terkekeh. Itu masuk akal. Wajah Tu Qialuo bersinar ketika dia mendengar ini. Berpikir bahwa Yang Kai akan setuju. Tetapi sebaliknya dia melihat Yang Kai menatapnya dengan dingin dan mengejek. Apakah kamu tidak takut Yue Sang akan menemukan masalah denganmu? Membuat perubahan menit terakhir cukup penuh kebencian. Tu Qialuo mau tak mau menjadi pucat. Kata-kata Yang Kai adalah yang paling membuatnya khawatir. Pada saat ini, memohon belas kasihan dari Yang Kai bukanlah masalah. Tetapi jika Yue Sang mengetahui masalah ini, apakah dia akan menyelesaikan masalah dengannya? Yue Sang adalah half saint. Jadi jika dia benar-benar ingin mengambil nyawanya, Yang Kai tidak akan berdaya untuk melindunginya. Namun, dia jelas telah memikirkan kemungkinan ini sejak lama. Jadi dia secara alami memiliki alasannya sendiri dan segera menjawab. Tuan Yue Sang telah dikirim ke medan perang 2 dunia. Jadi dia pasti telah melakukan sesuatu yang salah untuk membuat Marasein Venerable. Belum lagi apakah dia akan dapat kembali atau tidak. Bahkan jika dia melakukannya, siapa yang tahu berapa lama sebelum dia bisa kembali. Terlebih lagi, Tuan yang dianugerahkan gelar Raja Agung jelas lebih penting bagi Yang Mulia. Menyerahkan diri kepada Tuan setara dengan melayani Yang Mulia. Jadi Tuan Yue Sang pasti memiliki beberapa keraguan. Berhenti sejenak. Dia tersenyum pahit dan berkata, hal terpenting adalah jika Tuan tidak meninggalkan saya sendirian hari ini. Tempat ini akan menjadi tempat pemakaman Tu Qialuo. Jadi saya meminta Tuan untuk menunjukkan belas kasihan. Tu Qialuo pasti akan mengikuti perintah Tuan di masa depan. Mata Yang Kai berkedip saat dia dengan dingin mendengus. Kamu cukup masuk akal. Kata-kata orang ini tulus. Dan apa yang dia katakan juga adalah kebenaran. Jika dia tidak bisa menggerakkan Yang Kai untuk membiarkannya hidup hari ini, dia pasti akan mati. Daripada mengkhawatirkan apakah Yue Sang akan membalas dendam padanya nanti, secara alami lebih penting untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Selain itu, Yang Kai tidak berniat membunuh mereka semua, meskipun dia ingin lebih banyak Demon Rache mati, seperti yang dikatakan Tu Qialuo. Setelah hari ini, benua dataran biru ini akan berada di bawah kendalinya. Tetapi dia hanya memiliki 3 Raja Iblis tingkat tinggi di bawah komandonya. Jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Menjaga wilayah luas kedua benua ini? Menaklukkannya akan menutupi kekurangan orang lain. Ini juga alasan mengapa dia belum membunuh Tu Qialuo. Jika tidak, bahkan jika Tu Qialuo adalah Raja Iblis pangkat tinggi, Yang Kai akan bisa mengambil nyawanya sejak lama. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, bukan tidak mungkin membiarkan kamu hidup. Tetapi kamu harus membuka laut pengetahuan kamu dan membiarkan raja ini menempatkan merek jiwa pada kamu. Tu Chado tidak sebanding dengan Lao Ke, Sen, dan Yin. Mereka bertiga memiliki latar belakang yang relatif bersih. Yang Kai mendapat perintah Yu Rumeng. Jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir mereka akan menyakitinya. Tetapi Tu Qialuo adalah bawahan Yue Sang.
Jadi bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengkhawatirkannya jika dia tidak menanamkan merek jiwa padanya? Setelah merek jiwa ditanam, hidup dan mati Tu Qialuo akan diserahkan kepada Yang Kai. Dan dia tidak akan lagi bisa melawan di masa depan. Ini bahkan lebih tragis daripada Boya yang ditahan oleh boneka jiwa. Karena itu, ketika kata-kata ini keluar, ekspresi Tu Qialuo sangat berubah saat dia berkata dengan getir, "Tuan, tidak perlu menanam merek jiwa. Saya bersedia bersumpah atas nama Dewa Iblis Agung bahwa saya tidak akan pernah memiliki waktu kedua. Pikiran terhadap Tuan di masa depan." Petik 2. Yang Kai mendengus. Jika sumpah berguna, mengapa repot-repot berkultivasi? Kamu dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Raja ini tidak terburu-buru. Petik 2. Wajah Tu Qialuo berkedut saat dia berpikir. Kamu tidak terburu-buru. Aku sedang terburu-buru. Pada saat ini, iblis bulu dari beberapa lusin kilometer jauhnya telah menarik busurnya dan mengarahkan panahnya ke dia, siap menembakkan panah fatal kapan saja. Bahkan dari jarak beberapa puluh kilometer, Tu Qialuo dapat dengan jelas merasakan ancaman kematian. Dia ingin menghindar, tetapi Yang Kai telah sepenuhnya menekannya, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Sementara dia ragu-ragu, aura beberapa lusin kilometer jauhnya menjadi lebih kental, seolah-olah panah akan ditembakkan. Mengetahui bahwa akan terlambat untuk ragu, Tu Qialuo menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus, saya akan melakukan apa yang Tuan katakan. Bawahan ini akan mengikuti jejak Tuan di masa depan. Saya harap Tuan juga akan memperlakukan saya dengan tulus." Petik 2. Kamu akan tahu di masa depan seperti apa karakter raja ini. Yang Kai terkekeh dan berbalik, sengaja atau tidak sengaja menghalangi jalur serangan Boya. Baru saat itulah Tu Qialuo bersantai dan melihat Yang Kai sebelum menghela nafas dan membuka laut pengetahuannya. Yang Kai tidak ragu-ragu dan segera menggunakan Divine Sense-nya untuk menanamkan merek di laut pengetahuannya. Mereka berdua diam-diam mencapai kesepakatan. Tetapi tangan mereka tidak berhenti bergerak, terus bertarung. Terutama karena mereka takut Raja Iblis dari gerbang dunia akan menyadari ada yang tidak beres. Setelah menanamkan tanda merek, wajah Tu Qialuo berkelebat dengan jejak frustrasi yang tidak terlalu mencolok. Tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata, "Tuan, bawahan ini dapat membantu kamu menaklukkan dua lagi. Bagaimana menurut Tuan?" "Kenapa dua orang ini?" Yang Kai bertanya dengan curiga. Masih ada 3 Raja Iblis pangkat tinggi di sisi lain gerbang dunia. Dan pada saat ini, mereka semua melihat ke atas, serta ke Sen dan bawahannya. Ke Sen dan yang lainnya bukanlah tandingan mereka sejak awal. Dan satu-satunya alasan mereka bisa bertahan sampai sekarang adalah karena mereka telah menunjukkan belas kasihan. Melihat situasinya tidak terlihat bagus, Raja Iblis yang masih berada di sisi lain gerbang dunia secara alami menggunakan kekuatan penuh mereka. Ketika Lao Kedanyin muncul, Kesen sudah menjadi tahanan. Jelas, mereka ingin menggunakan Kesen sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Yang Kai. Tu Qialuo berkata, "Salah satunya adalah ajudan terpercaya Yue Sang. Jadi saya khawatir tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Daripada membiarkannya hidup-hidup, lebih baik membunuhnya saja." Yang Kai tertawa kecil dan menatapnya dengan penuh arti. Dengan teknik Soul Brand seperti ini, bagaimana tidak mudah untuk ditundukkan? Bahkan jika Raja Iblis di sana setia kepada Yue Sang, selama dia menanam merek jiwa, dia akan menjadi orang Yang Kai. Usulan Tu Qialuo mungkin tidak sepenuhnya benar. Mungkin karena dia memiliki dendam dengan Raja Iblis dan ingin menggunakan Yang Kai untuk melenyapkannya. Namun, Yang Kai tidak berniat untuk menyelidiki masalah ini terlalu dalam. Bahkan jika Tu Qialuo benar-benar memiliki niat untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengintimidasi orang lain, jika orang kepercayaan Yue Sang benar-benar ada di sana, akan lebih baik untuk melenyapkannya sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Saat mata mereka bertemu, jejak kepanikan melintas di mata Tu Qialuo, semakin mengkonfirmasi tebakan Yang Kai. "Apakah kamu memiliki metode penyelamatan jiwa?" Tu Qialuo tertegun sejenak sebelum dengan cepat memahami niat Yang Kai dan dengan cepat menjawab, "Ya." "Kalau begitu gunakan itu." Yang Kai mengangguk ringan. "Tapi hati-hati, jangan sampai mati ditembak oleh wanita Boya itu." Wajah Tu Qialuo berkedut saat dia berpikir bahwa jika dia benar-benar mati karena ini, dia akan dirugikan. Namun, dia juga tahu bahwa Yang Kai tidak punya cara untuk memperingatkan Boya sekarang. Jadi jika dia ingin hidup, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dengan teriakan keras, pori-pori di sekujur tubuhnya mengeluarkan awan kabut darah saat dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menuju gerbang dunia. Dengan dua suara cici, aliran cahaya melesat dari beberapa lusin kilometer jauhnya. Dan seperti yang diharapkan Yang Kai, Boya menembakkan panahnya. Kedua garis cahaya ini cukup kuat, dan mereka adalah yang pertama tiba. Namun,
Setelah Tu Qialuo menggunakan teknik rahasia yang menyelamatkan hidupnya. Meskipun ia berhasil menghindari salah satu panah lainnya dipaku ke pahanya, meninggalkan lubang berdarah di belakangnya saat darah menyembur ke langit. Namun, cedera semacam ini bukan apa-apa bagi Tu Qialuo. Selama dia beristirahat selama beberapa hari, dia akan bisa pulih. Dan jika dia melewatkan kesempatan ini, Boya tidak akan bisa lagi membunuhnya. Tuan, tidak jauh. Lau Kedanyin memimpin kelompok elit Cloud Shadow, menangkupkan tinju mereka, dan dengan hati-hati memeriksa kondisi Yang Kai. Setelah memastikan bahwa tidak ada cedera, mereka menarik napas lega. Adapun Raja Iblis tingkat tinggi yang sebelumnya mereka cegat, dia sudah lama dibunuh oleh Boya. Yang Kai mengangguk ringan dan melihat ke arah gerbang dunia. Dia melihat bahwa Tu Qialuo telah bertemu dengan Demon Rache dan berbicara dengan mereka, menyebabkan keributan. Terkekeh ringan, Yang Kai melirik ke sisi perwujudannya. Keributan di sana sudah mereda, dan tidak satu pun dari pasukan ras iblis yang berhasil melarikan diri. Di bawah domain Heaven Devouring, semua Demon Rache telah direduksi menjadi mayat kering. Pada saat ini, perwujudannya diam-diam mendekati gerbang dunia. Setelah beberapa saat, Boya terbang dan memandang Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Bertanya, apakah kamu menghasut pria itu untuk membelot? Yang Kai meliriknya, kamu bisa tahu? Boya mencibir, jika bukan itu masalahnya, mengapa kamu dengan sengaja memblokir seranganku? Dia bukan idiot, jadi dia secara alami dapat melihat beberapa petunjuk. Selain itu, dia sudah lama menyadari bahwa Yang Kai dan Tu Qialuo diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui Divine Sense mereka, jadi tidak sulit baginya untuk menebak ini. Yang Kai tiba-tiba mengerti, jadi kamu melakukannya dengan sengaja. Karena Boya dapat melihat bahwa Tu Qialuo telah berpindah sisi. Jelas bahwa dua panah sebelumnya hanya untuk pertunjukan dan tidak gagal mengenai sasaran. Namun, ini memungkinkan Yang Kai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan memanahnya. Bahkan setelah Tu Qialuo menggunakan teknik rahasia yang menyelamatkan nyawanya, Boya masih bisa menembak dengan akurat salah satu kakinya, sebuah bukti keahlian memanahnya. Boya mendengus. Bukankah ini lebih realistis? Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, hanya berhenti sejenak sebelum berjalan maju sambil tersenyum. Ayo kita temui mereka. Ribuan orang mengikuti di belakang, gagah berani dan bersemangat. Di gerbang dunia, banyak master ras iblis dataran biru semuanya memasang ekspresi pahit dan enggan. Terutama Raja Iblis tingkat tinggi yang memimpin, yang wajahnya berubah menjadi seringai sengit. Kali ini, mereka telah merencanakan penyergapan dan berpikir bahwa mereka akan dapat menyelesaikan masalah Cloud Shadow dalam satu gerakan. Tetapi siapa yang mengira mereka akan terbunuh dan menderita kerugian besar? Dalam pertempuran hari ini, apakah itu persiapan awal atau konfrontasi selanjutnya? Tidak ada masalah. Dalam hal jumlah dan kekuatan, pihak Blue Plains beberapa kali lebih besar dari Cloud Shadow. Jadi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Blue Plains memiliki keuntungan. Namun pada akhirnya, Cloud Shadow lah yang memperoleh kemenangan penuh sementara Blue Plains menderita luka berat. Dari 9 Raja Iblis pangkat tinggi, hanya 4 yang selamat. Sementara sisanya telah kehilangan lusinan Raja Iblis tingkat menengah dan rendah, bersama dengan Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Hasil seperti itu membuat semua orang di pihak Blue Plains merasa malu. Dan penyebab utama di balik semua ini sebenarnya adalah manusia dan iblis bulu. Keuntungan memiliki inisiatif sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, pasukan musuh telah berkumpul dan momentum mereka tak terbendung. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin benar-benar musnah di sini. Untungnya, Blue Plains memiliki tawanan, jadi mereka memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Melihat Yang Kai memimpin pasukan Cloud Shadow ke arah mereka, gerbang dunia tiba-tiba menjadi gelisah, dan Raja Iblis tingkat tinggi yang memimpin mereka berteriak keras untuk menenangkan kerumunan. Mereka masih memiliki 4 Raja Iblis tingkat tinggi dan masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Selama Yang Kai dan yang lainnya mundur, mereka bisa melindungi Blue Plains dan menunggu Lord Yue Sang kembali dari Two World Battlefield. Adapun apakah Yue Sang akan menghukum mereka atas apa yang terjadi hari ini, itu tidak lagi dalam pertimbangan mereka. Beberapa rasa sakit fisik lebih baik daripada mati di sini. Beberapa saat kemudian, Yang Kai memimpin kelompok Cloud Shadow Demon ke tempat sekitar 1000 meter dari gerbang dunia. Pasukan terhenti saat sekelompok elit Cloud Shadow berbaris di belakangnya, memelototi gerbang dunia seperti harimau yang mengincar mangsanya. Tekanan diam menyebabkan Blue Plains dan Raja Iblis lainnya secara tidak sadar mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka. Ekspresi mereka berubah secara drastis. Satu kesalahan perhitungan dan perubahan posisi tuan rumah adalah penghinaan besar.
Setelah hanya beberapa napas konfrontasi, Demon Rache di sisi Blue Plains tidak bisa lagi menahan suasana tegang ini. Raja Iblis pangkat tinggi yang memimpin meletakkan tangannya di kepala Kesen. Ki Iblis di telapak tangannya melonjak seolah-olah dia bisa mengambil nyawa Kesen kapan saja. Ekspresinya suram saat dia menatap Yang Kai. Manusia. Raja ini berpikir kita bisa duduk dan berbicara dengan baik. Yang Kai tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat ke pihak lain dengan mengejek. Diskusikan? Diskusikan apa? Apa yang harus kamu diskusikan dengan raja ini? Petik 2. Raja Iblis pangkat tinggi dengan dingin mendengus. Ki Iblis di tangannya segera menyebabkan Kesen mengungkapkan ekspresi sedih saat dia berkata, "Aku akan menggunakan hidupnya untuk bernegosiasi denganmu. Bagaimana dengan itu?" Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan dingin menolak, tidak tertarik. Ekspresi putus asa muncul di wajah Kesen. Raja Iblis tingkat tinggi tidak terkejut sama sekali dan hanya mencibir. "Kamu sama sekali tidak peduli dengan hidupnya? Dia masih bawahanmu." Yang Kai mendengus. Bawahan raja ini harus memiliki tekad untuk membuang nyawa mereka demi raja ini. Mengabaikan hidup dan mati. Jika mereka bertindak begitu pengecut, apa gunanya raja ini bagi mereka? Beralih ke Kesen. Dia berkata, "Jangan khawatir. Raja ini akan membunuh mereka semua dan mengubur mereka bersamamu. Tidak membiarkan satupun hidup." Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Blue Plains Demons meledak menjadi gempar. Semuanya mengungkapkan ekspresi ngeri. Mulut Raja Iblis tingkat tinggi juga berkedut saat dia mendengarkan. Dia mengira Yang Kai hanya mencoba memainkan semacam trik. Tetapi sekarang sepertinya Yang Kai serius. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Kai. Meskipun dia dapat dengan mudah mengambil nyawa Kesen, jika dia melakukannya, dia tidak akan memiliki tawar-menawar di tangannya. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dengan semangat dan kekuatan mereka saat ini, jika mereka benar-benar mencapai titik itu, sebagian besar orang yang hadir akan mati sementara dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sambil menggertakkan giginya, pria itu berkata dengan keras, "Jika itu masalahnya, maka tidak ada dari kalian yang akan memiliki waktu yang mudah hari ini. Jika kamu ingin bertarung, silakan dan coba. Mari kita lihat apakah raja ini dapat menghancurkan kalian semua bersama-sama." Karena itu, dia hanya bisa maju dan mundur, berharap Yang Kai akan membuat pilihan yang bijaksana dan memberinya kesempatan untuk berbicara. Tanpa diduga, Yang Kai hanya mencibir, "Menghancurkan batu giok dan batu? Saya khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi." Wajahnya tenggelam saat dia berteriak, "Bunuh." Begitu kata "bunuh" diucapkan, jantung Raja Iblis tingkat tinggi ini berdetak kencang dan ekspresinya berubah drastis. Orang di depannya ini sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati bawahannya. Jelas tidak memberi mereka jalan keluar. Sementara itu, Kesen mau tak mau menutup matanya seolah sedang menunggu kematian. Dengan desir, Boya, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, memimpin dan menembakkan panah ke arah Raja Iblis tingkat tinggi, langsung membuatnya merasakan aura kematian. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan menempatkan Kesen di depannya, ingin menggunakan Kesen sebagai perisai untuk menahan serangan mengerikan ini. Namun, tepat saat dia akan mengambil tindakan, Demonic Ki yang ganas melonjak dari punggungnya dan kekuatan yang menghancurkan bumi menghantamnya, menyebabkan 5 jeroan dan 6 isi perutnya bergejolak dan tubuhnya terhuyung ke depan. Darah mengalir dari mulutnya dan hidungnya saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Tu Qialuo." Meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia tahu siapa yang memukulnya dari belakang. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, dia sangat akrab dengan fluktuasi Ki Iblis Tu Qialuo. Kilasan pemikiran melintas di benaknya saat dia samar-samar mengerti bahwa Tu Qialuo mungkin telah mengkhianatinya sejak lama. Kalau tidak, mengapa dia menyerangnya saat ini? Jadi seperti ini. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri kembali ke tempat ini dan panah yang ditembakkannya hanyalah penyamaran untuk menurunkan kewaspadaannya. Kebencian di hatinya tidak bisa hilang bahkan jika dia menuangkan semua air di 3 sungai dan 5 danau. Adapun Tu Qialuo, setelah menyerang dengan telapak tangannya, dia segera mundur sambil secara bersamaan mengirim transmisi suara kedua Raja Iblis pangkat tinggi lainnya yang bingung. "Jangan menyerang. Keberuntungan Blue Plains telah habis. Tapi aku jamin kamu menang." Tidak mati. Keduanya sudah bingung tentang situasi di depan mereka. Jadi ketika mereka mendengar kata-kata Tu Qialuo, mereka segera memahami sebab dan akibat dari situasi tersebut. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka membubarkan Ki Iblis mereka. Dan pada saat yang sama, seperti Tu Qialuo, mundur untuk menunjukkan ketulusan mereka. Namun, keduanya hanya menghela nafas, mata mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Pada saat yang sama, panah Boya telah tiba, dan tepat ketika Kesen akan dibunuh oleh panah ini,
Panah itu berbelok dengan aneh dan terbang melewati leher Kesen. Langsung mengenai bahu Raja Iblis tingkat tinggi di belakang dia. Daging dan darah meledak saat setengah dari bahu Raja Iblis tingkat tinggi terpotong. Kekuatan kekerasan menyebabkan tubuhnya sedikit bersandar. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Yang Kai sudah bergegas dan merebut Kesen dari tangannya. Tanpa memandangnya, Yang Kai melemparkan Kesen di belakangnya. Secara bersamaan membentuk segel dengan tangannya dan mengirimkan serangan telapak tangan. Tahun naik dan turun, seperti terbang, seperti bermimpi. Waktu sepertinya berhenti sejenak. Dan ketika semua orang kembali sadar, mereka melihat bahwa Raja Iblis tingkat tinggi telah dipukul oleh Yang Kai, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan auranya melemah. Asteris Cicici, asteris. Saat ketiga anak panah itu terbang, Boya, yang bersembunyi di balik bayangan, sekali lagi menyerang, dengan akurat menusukkan ketiga anak panah itu ke tubuh musuh, menyebabkan darah menyembur keluar. Dalam sekejap mata, situasinya telah berubah secara drastis. Apakah itu Blue Plains atau Cloud Shadow Demon Rache? Dengan pengecualian beberapa yang siap secara mental, semua orang terkejut. Setelah Yang Kai menggunakan Time Fleece, dia tidak menyerang lagi, hanya menonton dengan ekspresi dingin. Dia tahu bahwa dia tidak perlu menyerang lagi. Seseorang lebih menginginkan orang ini mati di sini daripada dia. Benar saja. Setelah tiga anak panah Boya melukai Raja Iblis tingkat tinggi, Tu Qialuo segera berteriak, serang. Mengabaikan efek samping dari teknik rahasia yang baru saja dia gunakan, dia dengan putus asa mendorong Demon Key-nya ke arah Raja Iblis tingkat tinggi. Sementara dua Raja Iblis lainnya yang telah berdiri dan menonton dari pinggir lapangan juga mengikuti, secara bersamaan menyerang dan membunuh mereka. Mantan rekan. Lau Ke dan Yin tercengang ketika mereka melihat dari samping. Tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak ada hubungannya di sini. Pertama, dia disergap dari belakang oleh Tu Qialuo. Lalu dia terkena Divine Ability Yang Kai. Dan kemudian dia ditembak oleh Boya 3 kali. Raja Iblis tingkat tinggi sudah terluka parah. Jadi sekarang Tu Qialuo dan dua Raja Iblis tingkat tinggi bekerja sama. Bagaimana dia bisa memiliki peluang untuk menang? Mengetahui bahwa dia akan mati di sini, lelaki tua ini tidak memohon belas kasihan dan malah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba menyeretnya bersamanya. Namun, Tu Qialuo dan yang lainnya tidak akan pernah memberinya kesempatan seperti itu. Mereka sangat berhati-hati dalam menanggapi dan tidak akan pernah bertindak gegabah dalam perkelahian. Mereka lebih suka melewatkan kesempatan bagus daripada mempertaruhkan diri mereka sendiri. Setelah 10 menit, debu mengendap. Tu Qialuo terengah-engah. Wajahnya pucat. Ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Tetapi dia masih memaksakan dirinya untuk menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, saya cukup beruntung untuk tidak gagal." Yang Kai menatapnya dengan senyum tipis dan mengangguk ringan. Ya, memutar kepalanya. Dia melihat kedua Raja Iblis pangkat tinggi lainnya dengan acuh tak acuh. Keduanya tidak memiliki jalan keluar ketika mereka bergabung dengan Tu Qialuo. Jadi mereka secara alami tahu apa yang harus dikatakan pada saat ini. Keduanya berkata, "Kami bersedia tunduk pada Tuan. Kami berharap Tuan dapat membiarkan masa lalu berlalu dan memberi kami kesempatan untuk menebus diri kita sendiri." Yang Kai berkata dengan ringan, "Itu akan tergantung pada ketulusanmu." Kedua Raja Iblis tingkat tinggi saling melirik, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa ketulusan mereka telah lama ditunjukkan. Orang kepercayaan Yue Sang semuanya telah dibunuh oleh mereka dan Tu Qialuo. Jadi apa pilihan lain yang mereka miliki selain menyerah? Ekspresi canggung muncul di wajah Tu Qialuo saat dia batuk ringan sebelum mengirim transmisi suara. Ketika kedua Raja Iblis mendengar ini, ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Tu Qialuo dengan tidak percaya. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Wajah Tu Qialuo sedikit merah saat dia berkomunikasi dengan mereka melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, kedua Demon Rache menangkupkan tinju mereka dan berkata dengan ekspresi pahit, "Kami bersedia mengizinkan Tuan untuk menempatkan merek jiwa pada kami. Mulai sekarang, perintah Tuan akan diarahkan pada kita." Pada saat yang sama, mereka mengutuk dalam hati mereka, "Sialan, aku di kapal bajak laut sekarang. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya hanya akan berjuang dengan semua yang saya miliki. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa menawarkan kesetiaan mereka dan pada saat yang sama mengeluh tentang Tu Qialuo di dalam hati mereka. Jika dia tidak menjelaskannya lebih awal, mereka mungkin tidak akan tiba-tiba berubah pihak. Setelah menginstruksikan kedua iblis untuk membuka laut pengetahuan mereka,
Yang Kai mulai menanam merek jiwa ke laut pengetahuan mereka satu demi satu. Ekspresi dingin di wajahnya akhirnya menghilang, digantikan oleh senyum ramah. Karena mereka berada di pihak yang sama, dia tidak perlu memainkan trik apapun. Lao Ke Sen, dan Yin juga berjalan dan memberi selamat kepada Yang Kai. Tetapi hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun Yang Kai telah dianugerahkan gelar Raja Agung dan tampaknya sangat dihormati oleh Yang Mulia. Yang Mulia telah mengirimnya ke benua Cloud Shadow untuk melindungi gerbang dunia. Sekarang orang ini telah mengalahkan Blue Plains dan memimpin mereka untuk membunuh begitu banyak Master Realm Raja Iblis. Mereka bertanya-tanya apakah Saint Venerable, Yang Mulia Saint, akan menyalahkan mereka. Harus diketahui bahwa di wilayah Iblis, meskipun Saint Iblis juga bertarung satu sama lain, menyebabkan benua di bawah Saint Iblis menjadi saling bermusuhan. Ini sudah dianggap sebagai perjuangan internal. Apakah itu Cloud Shadow atau Blue Plains? Keduanya adalah wilayah Yurumeng. Terutama sekarang wilayah iblis dan batas bintang berada dalam perang besar. Sudah waktunya untuk menghilangkan semua ancaman internal dan bersatu melawan orang luar. Terlebih lagi, bahkan jika Saint Venerable tidak menyalahkannya, bagaimana dengan Yue Sang? Yue Sang memang telah dikirim ke medan perang dua dunia. Tapi Blue Plains adalah wilayah Yue Sang. Jadi begitu Yue Sang kembali, masalah Blue Plains tidak akan terselesaikan. Lao Ke dan dua lainnya khawatir. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Meskipun Yang Kai telah mengambil tanggung jawab untuk masalah ini dan memerintahkan Kesen untuk menyegel gerbang dunia dataran biru. Tanggapan benua dataran biru terlalu berlebihan. Jika tidak, situasi saat ini tidak akan seperti ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka hanya bisa mengambil langkah selangkah demi selangkah. Bawahan terpercaya Yue Sang telah dieliminasi, dan 3 Raja Iblis pangkat tinggi yang tersisa, termasuk Tu Qialuo, juga telah dicap dengan merek jiwanya. Jadi yang lain secara alami tidak berniat melawan. Bagaimanapun, paku yang mencuat adalah yang pertama jatuh. Dengan Tu Qialuo dan Raja Iblis lainnya di depan mereka, mereka tidak perlu takut. Setelah pertempuran ini, semua Blue Plains telah jatuh ke tangan Yang Kai. Ini mungkin sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Blue Plains. Yang Kai tidak berniat ikut campur dalam masalah benua dataran biru dan malah memerintahkan Tu Qialuo dan 2 lainnya untuk mengurusnya. Dia hanya ingin menjaga stabilitas gerbang dunia. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan mayat Raja Iblis yang telah gugur dalam pertempuran dan membuangnya ke dunia kecil yang misterius untuk ditelan perwujudannya. Meskipun Raja Iblis ini telah mati, masih ada banyak energi yang tersisa di tubuh mereka yang belum dilepaskan, memungkinkan perwujudannya untuk menyerapnya. Adapun rampasan perang, Yang Kai meninggalkan sebagian besar dari mereka ke Lao Ke untuk dibagikan, menyebabkan kelompok iblis merasa sangat bersyukur, berpikir bahwa Raja Agung mereka benar-benar murah hati. Setelah mengurus semuanya, Yang Kai kembali ke Cloud Shadow dan melanjutkan tugasnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Selama periode waktu ini, Yang Kai telah memahami gerbang dunia, kedua benua, Blue Plains dan Cloud Shadow. Keduanya berada di bawah kendalinya. Dan kedua sisi gerbang dunia telah ditutup sepenuhnya. Jadi tentu saja tidak ada yang mengganggunya. Setelah 2 bulan pemahaman, hukum luar angkasa Yang Kai sangat diuntungkan. Tetapi dia tidak terlalu peduli tentang bagaimana mempertahankan gerbang dunia. Adapun masalah Yang Kai merebut Blue Plains, itu juga menyebabkan kegemparan di kota suci. Bai Zuo telah mengatakan sebelumnya bahwa di wilayah iblis, kekuatan Sein dan Half Sein secara langsung terkait dengan jumlah wilayah yang mereka tempati. Ini bukan hanya karena benua yang mereka tempati dapat memberikan keberuntungan karma misterius kepada Sein Iblis dan Half Sein, tetapi juga karena pil iblis segudang yang diproduksi oleh masing-masing benua. Semakin banyak wilayah yang mereka tempati, semakin banyak pil iblis segudang yang bisa mereka peroleh. Dan begitu juga jumlah master di bawah komando mereka. Benua dataran biru awalnya adalah wilayah Yue Sang, dan sekarang Yang Kai telah memanfaatkan ketidakhadiran Yue Sang untuk merebutnya. Dapat dikatakan bahwa reputasinya telah ternoda. Dia bahkan telah membunuh 6 Raja Iblis peringkat tinggi dan beberapa lusin Raja Iblis kelas menengah dan rendah. Sangat mengurangi kekuatan Blue Plains, menyebabkan banyak Half Saint yang telah menjaga wilayah iblis menjadi tidak puas dengannya. Yurumeng telah dituduh oleh Half Saints itu lebih dari sekali. Ingin Yurumeng menghukum Yang Kai sebagai peringatan bagi orang lain. Yurumeng secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi dengan begitu banyak Half Saints mengeluh tentang masalah ini, dia tidak bisa mengabaikan mereka. Jika tidak maka akan mempengaruhi reputasinya. Sebulan setelah Yang Kai secara paksa menduduki benua dataran biru, Yurumeng mengirim seseorang untuk menegurnya. Mengatakan bahwa benua dataran biru bukanlah wilayahnya dan bahwa dia tidak dapat bertindak seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa meskipun pasukan benua dataran biru telah menderita kerugian besar,
Tidak ada orang yang cocok untuk mengelolanya. Jadi dia meminta Yang Kai untuk sementara bertindak sebagai perwakilan dari benua dataran biru. Ketika Yue Sang kembali dari medan perang dua dunia, dia akan mengembalikannya kepadanya. Ketika berita ini menyebar, Half Saint semua merasa bahwa itu tidak terbayangkan dan merasa bahwa Sein terlalu bias terhadap manusia ini. Dia bilang dia akan mengembalikan benua dataran biru ke Yue Sang setelah dia kembali. Tapi siapa yang tahu kapan Yue Sang akan kembali dan apakah dia masih hidup? Pertempuran di Star Boundary sangat sengit, jadi bukan tidak mungkin bagi Half Saint untuk jatuh. Namun, karena Yuru Meng sudah membuat konsesi, mereka tidak bisa memaksanya terlalu banyak. Jadi masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Tidak hanya mereka tidak dapat menggunakan Yang Kai untuk membuat contoh darinya, tetapi mereka malah membiarkan Yang Kai menduduki benua dataran biru, memaksa banyak Half Saint untuk mengevaluasi kembali manusia ini. Yang Kai sendiri tidak terlalu memikirkan masalah ini. Selama 2 bulan terakhir, selain berkultivasi di gerbang dunia, dia telah mengirim orang ke berbagai benua untuk menanyakan masalah ini. Sekarang ada 2 benua untuk dikerahkan. Ada lebih dari 10.000 mata-mata. Misi utamanya dalam perjalanan ke wilayah iblis ini adalah untuk membawa kembali Kaisar Agung Bulan Cerah. Tetapi dia belum membuat kemajuan apapun sejauh ini. Dia telah bertanya kepada Yuru Meng tentang hal itu terakhir kali. Tetapi dia tidak terlalu jelas tentang itu. Sekarang dia ingin tahu keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah. Yang Kai tidak bisa menanyakannya tentang hal itu agar dia tidak curiga. Adapun yang lain, bahkan lebih tidak mungkin untuk bertanya. Jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri mengenai Bulan Cerah. Dia meminta para pengintai untuk menanyakan tentang situasi berbagai benua dalam 1 tahun terakhir. Terutama ketika Bulan Cerah telah jatuh ke wilayah iblis. Berharap untuk menggunakan petunjuk ini untuk menentukan lokasi bulan terang. Suatu hari, ketika Yang Kai sedang memahami hukum luar angkasa di gerbang dunia, sebuah suara tiba-tiba terbang dari kejauhan dan bertukar pandang dengan Kesen, yang berjaga di sini. Apa itu? Yang Kai membuka matanya dan bertanya. Dia sudah memperhatikan ini ketika dia memanggilnya. Tetapi dia mengabaikannya begitu saja. Sekarang, melihat dia dan Kesen, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Raja Agung. Yin menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang sedikit bersemangat. Gua iblis segudang telah bertingkah aneh baru-baru ini. Demonik Ki melonjak dan saya khawatir pil iblis segudang akan segera terbentuk. Oh, Yang Kai mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Apakah kamu yakin? Yin tersenyum dan berkata, tidak jauh. Biasanya, selama ada pergerakan yang tidak biasa, kita bisa memanennya dalam waktu 1 bulan. Bagus, ayo kita lihat. Yang Kai segera menjadi tertarik. Dia pernah ke Myriad Demon Cave sebelumnya. Tapi itu hanya lubang gelap. Tidak ada yang istimewa. Menurut Lauke dan yang lainnya, Myriad Demon Cave biasanya seperti ini. Hanya berubah ketika Myriad Demon Pill akan terbentuk. Yang Kai sangat prihatin dengan Myriad Demon Pill. Pil ini tidak berguna baginya, tetapi sangat bermanfaat bagi perwujudannya. Namun, jumlah pil iblis segudang yang dibutuhkan terlalu besar, dan pil iblis segudang hanya bisa dikumpulkan setiap 10 tahun sekali. Di sisi lain, Cloud Shadow hanya bisa mengumpulkan beberapa lusin atau bahkan 100 pil setiap kali. Jadi hanya dengan Myriad Demon Pill saja, perwujudannya membutuhkan 3.000 pil untuk maju lebih jauh. Namun, tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, itu tetaplah sepotong daging. Dengan pil iblis segudang ini, perwujudannya juga dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh. Ketika Yang Kai pertama kali tiba di benua Cloud Shadow, Lauke dan yang lainnya mengatakan bahwa dalam waktu setengah tahun, pil iblis segudang harus siap untuk dikumpulkan. Dan sekarang, sudah waktunya. Ketika Yang Kai tiba di Myriad Demon Cave bersama Kesen dan Yin, dia melihat Demonic Ki melonjak ke langit dan Demonic Cloud berjatuhan. Lubang yang semula biasa tampaknya memiliki kehidupannya sendiri pada saat ini. Lauke berdiri tidak jauh dari Myriad Demon Cave. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Sudah bertahun-tahun sejak Lai Kuang memihak Yue Sang, dan beberapa dari mereka tidak berpartisipasi dalam panen Myriad Demon Pills. Setiap kali Myriad Demon Pill terbentuk, itu akan dikirim oleh orang-orang dari Blue Plains kontinen untuk mengumpulkannya, kemudian dikirim langsung ke Yue Sang sebelum dipindahkan ke Sein Venerable. Awalnya, setiap kali mereka mengumpulkan pil ini, mereka akan diberikan 1 atau 2 pil sementara sisanya akan diberikan kepada Yang Mulia. Namun, setelah bertahun-tahun, Myriad Demon Pills yang awalnya milik mereka telah berakhir di saku Yue Sang, membuat mereka merasa kesal dan tidak berdaya. Melihat Yang Kai tiba, Lauke segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Raja Agung. Seperti apa situasinya? Yang Kai melihat ke atas dan melihat bahwa setiap kali gua iblis segudang mengambil dan mengirimkan sejumlah besar energi dunia ke dalam lubang,
Itu bahkan akan menyebabkan tornado yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa membantu mengklik lidahnya dengan heran. Terakhir kali dia datang ke sini, tidak ada yang luar biasa di sini. Jadi dia tidak tahu situasi seperti apa gua iblis segudang ini, atau mengapa itu ada di setiap benua. Dia telah menanyakan hal ini sebelumnya dan tahu bahwa gua iblis segudang ini tidak pernah ada di awal wilayah iblis. Itu baru terbentuk kemudian, dan waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk juga bervariasi. Teori yang paling luas adalah bahwa 1000 tahun setelah wilayah iblis direduksi menjadi benua yang terfragmentasi, gua iblis segudang tiba-tiba muncul. Tidak diketahui bagaimana gua iblis segudang ini terkait dengan runtuhnya wilayah iblis. Dari kelihatannya, panen kali ini seharusnya tidak kecil. Setidaknya harus ada 70 atau 80 pil. Bahkan mungkin 100. Jawab Lauke sambil tersenyum. Tampak seperti seorang petani tua yang telah bekerja keras selama setahun dan akhirnya menemukan sesuatu yang baik. Dia tidak bisa disalahkan karena bahagia. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah menemukan bahwa Yang Kai cukup baik. Kali ini, ketika dia mengumpulkan pil iblis segudang, dia pasti akan membagikannya kepada mereka. Belum lagi Raja Iblis kelas menengah dan peringkat rendah. Raja Iblis peringkat tinggi ini setidaknya akan menerima satu sebagai hadiah. Yang Kai meliriknya dan tersenyum sedikit. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Lauke menjawab, aku sudah cukup melihat, jadi tentu saja aku punya penilaian. Yang Kai mengangguk ringan dan menoleh untuk melihat sekeliling. Dia melihat banyak pembudidaya ras iblis duduk bersila di tanah, mengedarkan ki dan kultivasi mereka, dan bertanya dengan serius, apakah berkultivasi di sekitar bermanfaat bagi kamu? Yin mengangguk dan berkata, Raja Agung benar. Setiap kali gua iblis segudang bergerak, itu adalah titik di mana energi dunia berkumpul. Saat ini, berkultivasi di sekitarnya beberapa kali lebih efisien daripada biasanya. Jadi tentu saja tidak ada yang mau menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Mendengarkan penjelasan ini, Yang Kai sedikit mengangguk. Situasi saat ini di Myriad Demon Cave seperti paus yang menelan energi dunia dari seluruh benua Cloud Shadow. Secara alami mengubah tempat ini menjadi tanah suci budidaya. Selama beberapa hari berikutnya, fenomena ini menjadi lebih jelas. Energi dunia yang berkumpul dari segala arah menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Dan dengan Myriad Demon Cave sebagai pusatnya, dalam radius 10 km, banyak pembudidaya Demon Rache duduk bersila, diam-diam mengedarkan teknik misterius mereka dan dengan rakus meningkatkan kekuatan mereka. Lauke, Yin, dan Kesen bergantian menjaga gua iblis segudang sementara dua lainnya menemukan tempat yang bagus untuk duduk dan bermeditasi. Yang Kai, di sisi lain, tidak ada hubungannya. Meskipun kondisi kultivasi di sini bagus, energi dunia wilayah iblis tidak cocok untuknya. Setelah mengamati selama beberapa hari, Myriad Demon Pill tidak menunjukkan tanda-tanda terbentuk, dan kejutan awalnya menghilang. Sebaliknya, itu menjadi agak membosankan. Jadi lebih baik untuk memahami hukum luar angkasa dari gerbang dunia. Tetapi jika dia pergi sekarang, dia mungkin harus segera kembali. Jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Menatap gua iblis segudang yang menelan semua jenis energi dunia, Yang Kai berpikir bahwa jika dia melemparkan perwujudannya ke dalam, dia akan bisa mendapatkan banyak manfaat. Efisiensi budidaya ras iblis di sini akan meningkat beberapa kali, dan dengan perwujudannya yang memiliki hukum pertempuran pemakan surga, efeknya akan lebih besar. Begitu pikiran ini muncul, Yang Kai tidak bisa menahannya lagi dan tidak sabar untuk melemparkan perwujudannya ke dalam untuk menguji efeknya. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Lauke sedang berjaga tidak jauh, dan iblis lain yang bertanggung jawab untuk memantau lingkungan juga telah bubar. Tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia segera menghilang. Untuk menghindari kekurangan apapun, Yang Kai pergi ke suatu tempat yang berjarak 100 km dari Myriad Demon Cave dan menemukan tempat yang tidak berpenghuni untuk melepaskan perwujudannya. Menggunakan Divine Sense-nya, perwujudan memahami niat Yang Kai dan diam-diam tenggelam ke tanah, mendekati Myriad Demon Cave. Setelah beberapa saat, Yang Kai kembali ke sekitar gua iblis segudang. Lauke meliriknya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak berani bertanya apapun. Yang Kai memasang tampang bosan dan duduk bersila, tampak bermeditasi. Tetapi pada kenyataannya, dia memperhatikan gerakan perwujudannya. 10.000 meter di bawah tanah, perwujudan dengan cepat berenang ke depan. Tanah dan pasir tidak dapat menghentikannya sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, ia mendekati Myriad Demon Cave dan setelah jeda singkat, ia menembus lapisan pertahanan terakhir dan memasuki Myriad Demon Cave. Begitu masuk, ekspresi Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Perwujudan itu terbentuk dari gumpalan klon jiwa ilahinya, jadi dia bisa merasakan segala sesuatu tentang perwujudan ini. Pada saat ini,
Gua iblis segudang yang semula biasa sekarang dipenuhi dengan segudang warna. Seluruh gua iblis segudang tampaknya telah berubah menjadi makhluk hidup yang terus-menerus mengaduk energi dunia di sekitarnya. Tidak hanya itu, Yang Kai juga samar-samar merasa bahwa sesuatu yang lain telah ditelan oleh Myriad Demon Cave. Tetapi karena penghalang di antara mereka, dia tidak tahu apa itu. Untungnya, tidak ada kelainan ketika perwujudannya memasuki Myriad Demon Cave. Jika tidak, dia akan terpapar. Setelah jeda singkat, perwujudannya terbang lurus menuju bagian terdalam gua iblis segudang. Semakin dalam, semakin luar biasa energi yang tersimpan di dalam gua. Di dinding gua, ada keberadaan seukuran kepalan tangan yang terus-menerus bergelombang seperti hati. Benjolan seukuran kepalan tangan ini bukanlah daging atau batu. Meskipun mereka terlihat aneh, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Untuk saat ini, dia tidak tahu benjolan apa itu. Jadi dia tidak berani menyentuhnya. Setelah beberapa saat, perwujudan tiba di lapisan terendah gua iblis segudang. Ini adalah ruang besar yang dipenuhi dengan energi dunia yang tak terbayangkan. Energi dunia yang telah berkumpul di sini hampir membeku menjadi kabut, dan dinding gua dipenuhi dengan tetesan air. Setelah menemukan tempat duduk, perwujudan itu duduk bersila dan mulai mengedarkan hukum pertempuran pemakan surga. Tubuh besarnya langsung berubah menjadi lubang tanpa dasar yang menelan energi dunia di sekitarnya. Sesaat kemudian, Yang Kai, yang sedang beristirahat di luar dengan mata tertutup, tersenyum. Seperti yang dia duga, efek kultivasi di dalam Myriad Demon Cave ternyata sangat bagus. Jika kecepatan kultivasi Lauke dan yang lainnya beberapa kali lebih cepat dari biasanya, maka di dalam Myriad Demon Cave, itu bisa puluhan atau bahkan ratusan kali lebih cepat. Efisiensi mengerikan seperti itu hanya bisa dicapai oleh perwujudan. Jika itu orang lain, tanpa hukum pertempuran pemakan surga, mereka tidak akan dapat menyerap banyak energi dunia dan hanya akan menyia-nyiakan kesempatan mereka. Seiring berjalannya waktu, energi dunia yang terakumulasi di Myriad Demon Cave tidak berkurang sama sekali. Tetapi peningkatannya berkurang secara signifikan. Lagi pula, kecepatan perwujudannya melahap energi dunia tidak lambat. Melalui perwujudannya, Yang Kai telah mengamati situasi di dalam Myriad Demon Cave, mencoba mengorek rahasianya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu dan tidak bisa menahan teriakan kaget, menyebabkan Lauke di dekatnya dengan cepat menoleh untuk menatapnya. Setelah mengamati untuk waktu yang lama dan melihat bahwa Yang Kai tidak melakukan gerakan lain, dia akhirnya membuang muka. Yang Kai tidak memperhatikan perhatian Lauke sama sekali dan benar-benar fokus untuk menyelidiki situasi di Myriad Demon Cave. Sebelumnya, dia merasa bahwa setiap kali gua iblis segudang menelan sesuatu, selain menyerap energi dunia dalam jumlah besar, itu juga menelan sesuatu yang lain. Sekarang, perasaan ini menjadi lebih jelas. Namun, setelah memeriksanya dengan cermat, dia tidak dapat menemukan apapun, menyebabkan dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Pada saat ini, gua iblis segudang sekali lagi mulai bergerak, dan Yang Kai dengan cepat memusatkan perhatiannya melalui perwujudannya. Kali ini, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk, menyebabkan ekspresinya bergetar. Untuk memastikan apakah ada yang salah dengan pengamatannya, dalam beberapa hari ke depan, setiap kali gua iblis segudang gusar, dia akan memperhatikannya sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, ekspresi aneh muncul di wajah Yang Kai. Setelah beberapa hari pengamatan, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Myriad Demon Pill memiliki efek yang begitu kuat. Itu bukan karena gua iblis segudang telah menelan energi dunia dalam jumlah besar, melainkan karena terus-menerus menyerap energi semua makhluk hidup di benua ini. Melahap semacam ini hampir tidak terdeteksi, dan bahkan Yang Kai tidak melihat sesuatu yang tidak biasa sebelumnya. Jika bukan karena perwujudannya saat ini berada di bagian terdalam Myriad Demon Cave, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Di benua Cloud Shadow, ada ratusan juta pembudidaya ras iblis, dan gua iblis segudang terus-menerus melahap kekuatan mereka. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, seberapa mengerikan jumlah energi yang terkumpul? Namun, seperti yang telah diamati oleh Yang Kai, jenis melahap ini hampir tidak terdeteksi dan tidak merusak fondasi mereka, sehingga bahkan Raja Iblis pun tidak menyadarinya. Energi dari setiap makhluk hidup yang diserap oleh Myriad Demon Cave tidak signifikan. Tetapi jika semua energi ini dikumpulkan bersama, itu akan menjadi bentuk embrio dari Myriad Demon Pill, akar dari Myriad Demon Pill. Pada saat ini, energi dunia yang diserap oleh Myriad Demon Cave akan dapat membantu akar ini mekar dan berbuah. Ini adalah alasan mendasar mengapa Myriad Demon Pill bisa mengandung energi yang begitu besar. 12 Saint Iblis mungkin tahu tentang ini, tetapi mereka tidak pernah mempublikasikannya. Bahkan Half Saint harus tahu tentang itu.
Penemuan ini membuat Yang Kai merasa tidak percaya. Menurut situasi saat ini, Myriad Demon Cave tampaknya benar-benar memiliki kehidupannya sendiri. Mengumpulkan kekuatan kecil dari miliaran makhluk hidup di satu tempat untuk membentuk Myriad Demon Pill, menciptakan Master Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia memikirkan hal ini, sesuatu yang aneh terjadi pada perwujudannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perwujudan memiliki hubungan samar dengan Gua Iblis Segudang, membuat Yang Kai merasa seolah-olah seluruh benua Cloud Shadow berada di bawah kendalinya. Di bawah persepsinya, roh Yang Kai bangkit ketika dia dengan jelas memperhatikan bahwa cahaya putih murni telah muncul di Myriad Demon Cave, berputar-putar di sekitar avatarnya. Cahaya putih murni inilah yang memungkinkan avatarnya membentuk koneksi khusus dengan Myriad Demon Cave. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa di dalam cahaya putih murni adalah versi mini dari benua Cloud Shadow, dengan benang energi hukum mengalir keluar darinya. Sumber asal, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat benda ini, rasanya sangat mirip dengan Origin Source. Ketika dia berada di Starfield, dia telah menyempurnakan Star Source dan bahkan Starfield Origin. Jadi dia secara alami akrab dengannya. Mungkinkah ini sumber asal benua Cloud Shadow? Benua hancur di wilayah iblis sebenarnya memiliki sumber asal. Ini cukup mengejutkannya. Dia mengira bahwa karena wilayah iblis telah hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika itu memiliki sumber asalnya, itu seharusnya dihancurkan. Tetapi apa yang dia lihat di depannya benar-benar membalikkan pemahamannya. Sumber asal sebuah benua jelas merupakan dasar dari benua ini. Selama seseorang dapat memperbaiki sumber asal ini, mereka akan dapat sepenuhnya mengendalikan benua ini dan menjadi penguasanya. Yang Kai tidak tahu mengapa sumber asal ini tiba-tiba muncul. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Jika perwujudannya dapat memperbaiki sumber asal ini, maka benua Cloud Shadow akan menjadi wilayahnya di masa depan. Bukan hanya gelar yang diberikan oleh Yu Rumeng. Di sisi lain, perwujudan juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan. Jadi bahkan tidak perlu berkomunikasi dengan Yang Kai sebelum mencoba menyerap dan memperbaiki sumber asal ini. Sumber asal tidak menunjukkan tanda-tanda menolak perwujudan. Karena itu muncul dengan sendirinya. Itu jelas tertarik oleh semacam kekuatan. Yang Kai memperkirakan bahwa ini adalah hukum pertempuran pemakan surga yang digunakan oleh perwujudannya. Hukum pertempuran pemakan surga dikenal sebagai seni jahat di batas bintang dan bukan sesuatu yang bisa digunakan di dunia luar. Tapi itu sesuai dengan selera wilayah iblis. Jika Kaisar Agung Pemakan Surga lahir di wilayah iblis, dia pasti akan dapat mencapai hal-hal besar. Jadi tanpa usaha apapun, perwujudan Yang Kai menelan sumber asal dan mulai memperbaikinya. Dalam sekejap, perwujudan Yang Kai dan Gua Iblis Segudang menjadi lebih dekat. Hubungan dekat ini semakin menegaskan pengamatannya sebelumnya. Gua Iblis Segudang benar-benar melahap kekuatan miliaran makhluk hidup di seluruh benua, mengubah kekuatan ini menjadi pil Iblis Segudang. Setelah itu, tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Perwujudan menyerap energi dunia yang dikumpulkan di Gua Iblis Segudang sambil menyempurnakan sumber asal benua Cloud Shadow. Yang Kai mengamati sebentar sebelum menjadi tenang. Perlu baginya untuk lebih memperhatikan perwujudannya. Yang Kai membuka matanya dan menemukan bahwa orang yang bertugas telah diubah. Jadi dia segera memanggilnya dan bertanya tentang asal dunia wilayah iblis. Tanpa diduga, ini bukan rahasia sama sekali. Membuat Yang Kai merasa seperti sedang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Menurut Yin, alasan mengapa Half Saints ini mampu melampaui Raja Iblis biasa adalah karena mereka telah menyempurnakan asal-usul benua. Dapat dikatakan bahwa setiap Half Saint adalah penguasa sejati sebuah benua. Misalnya, asal-usul benua dataran biru telah lama disempurnakan oleh Yue Sang, dan benua utama lainnya juga seperti ini. Namun, karena toleransi yang buruk dari Origin, bahkan seorang Half Saint hanya bisa memperbaiki satu Origin. Ketika Lai Kuang bergabung dengan Yue Sang, janji yang dia terima adalah bahwa Yue Sang akan membantunya memperbaiki sumber asal benua Cloud Shadow. Begitu Lai Kuang berhasil, dia akan memiliki peluang besar untuk menjadi Half Saint di masa depan. Ini adalah kabar baik bagi Yang Kai. Dia sudah lama mengalami manfaat menjadi master di Shadowed Star. Sekarang perwujudannya telah menjadi penguasa sejati benua Cloud Shadow. Itu akan menerima persetujuan dan perlindungan dunia di benua ini. Dapat dikatakan bahwa jalan untuk menjadi Half Saint terbentang di depannya. Selama dia mengumpulkan kekuatan yang cukup, dia pasti akan menjadi Half Saint. Dalam perjalanan ke wilayah iblis ini, dia belum menyelesaikan bisnis yang layak dan tidak memperoleh banyak manfaat. Sebaliknya, dia telah memberikan perwujudannya masa depan yang cerah, memungkinkan dia untuk mendapatkan keuntungan dari yang tak terduga. Melihat Yang Kai mengajukan pertanyaan seperti itu,
Yin jelas salah memahami sesuatu dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Raja Agung adalah manusia, dan kekuatan yang dia kembangkan berbeda dari kita. Saya khawatir akan sulit baginya untuk memperbaiki sumber asal. Selain itu, Lai Kuang telah mencari sumber Cloud Shadow selama bertahun-tahun, tetapi dia belum menemukan apapun. Jika bukan karena berkah benua ini, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Petik 2. Yang Kai terkekeh. Aku hanya bertanya. Yin melangkah mundur, agak skeptis. Selama beberapa hari berikutnya, tidak ada yang terjadi. Setelah 8 hari, ada perubahan mendadak di Myriad Demon Cave. Seluruh gua iblis segudang berada dalam keadaan tidak tenang. Dan energi dunia yang telah ditelan sebelumnya mulai bergegas keluar, menyebabkan gelombang energi dunia membubung ke langit. Seolah-olah ada hujan energi dunia dalam radius 100 km. Laoke dan yang lainnya juga bangun dari kultivasi mereka dan berkumpul di sekitar Yang Kai dengan penuh semangat. Adegan seperti itu berarti bahwa Myriad Demon Peel akan segera terbentuk dan dapat dikumpulkan. Benar saja. Setengah hari kemudian, ketika semuanya sudah tenang, tidak ada lagi pergerakan dari Myriad Demon Cave. Laoke menangkupkan tangannya dan berkata, Raja Agung, pil iblis segudang telah terbentuk, jadi aku meminta Raja Agung untuk mengambilnya. Yang Kai mengangguk ringan dan memimpin Laoke dan dua lainnya ke depan. Pada saat yang sama dia memasuki gua iblis segudang. Perwujudan Yang Kai juga diam-diam melarikan diri. Sumber asal benua Cloud Shadow telah disempurnakan olehnya, dan sekarang adalah penguasa sejati benua ini. Dengan satu pemikiran, itu bisa pergi kemanapun yang diinginkannya. Jadi tentu saja itu tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Ini bukan pertama kalinya Yang Kai memasuki Myriad Demon Cave. Ketika perwujudannya telah masuk, Divine Sense-nya telah mengikutinya dengan cermat. Jadi tentu saja dia akrab dengan tempat ini. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di depan dinding gua. Di dinding ada sesuatu yang tampak seperti tumor. Inilah yang telah dilihat perwujudan sebelumnya. Laoke menunjuk tumor seperti benjolan dan berkata, Raja Agung, pil iblis segudang ada di dalam. Dapat diambil dengan sentuhan ringan. Dia juga tahu bahwa Yang Kai tidak mengerti hal-hal ini. Jadi dia menjelaskan. Baru sekarang Yang Kai mengerti untuk apa tumor aneh ini. Jadi pil iblis segudang lahir di sini. Tanpa ragu, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menyentuh tumor itu. Begitu tangannya menyentuhnya, itu mekar seperti bunga dan pil iblis segudang seukuran mata jatuh ke tanah. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengambil pil itu ke telapak tangannya. Setelah melihat lebih dekat, alisnya terangkat. 3 pasang mata di sekitarnya menatapnya. Laoke tiba-tiba berseru. Mengapa pil iblis segudang kali ini terasa lebih kecil dari sebelumnya? Itu tidak hanya sedikit kecil. Itu hanya sedikit lebih kecil. Raja iblis lainnya juga menyadari hal ini dan segera menunjukkan tatapan curiga. Di masa lalu, mereka telah mengumpulkan sejumlah pil iblis segudang. Dan meskipun masing-masing ukurannya berbeda, pada dasarnya sama. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ukuran kecil ini terlalu jelas. Begitu Yang Kai mendengar ini, dia tahu apa masalahnya. Itu pasti karena energi dunia yang diserap perwujudannya terlalu banyak, menyebabkan formasi Myriad Demon Peel sedikit terpengaruh. Jika itu masalahnya, kemungkinan ada lebih dari satu pil seperti ini. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Laoke dan yang lainnya tidak tahu alasannya. Jadi dia hanya berkata, kalian semua, kumpulkan pil iblis segudang. Dia hanya mencoba peruntungannya. Jadi tentu saja dia tidak akan benar-benar mengambil setiap pil Myriad Demon. Setelah menerima perintah, Laoke dan yang lainnya segera memasuki gua iblis segudang. Setelah kurang dari setengah jam, Laoke dan yang lainnya kembali. Wajah mereka dipenuhi kejutan saat mereka menyerahkan cincin luar angkasa kepada Yang Kai dan berkata, Raja Agung, kami hanya mengumpulkan 67 pil iblis segudang kali ini. 67, Yang Kai pura-pura terkejut. Dahi Laoke dipenuhi keringat saat dia berkata dengan agak bersalah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi output kali ini tampaknya sedikit menyimpang. Tidak hanya ukurannya jauh lebih kecil dari yang saya harapkan, tetapi juga lebih kecil jumlahnya. Petik 2. Kesen dan Yin juga mengangguk. Melihat Yang Kai menatapnya, Laoke segera berkata, Raja Agung, bawahan ini bersedia bersumpah atas nama Dewa Iblis Besar bahwa sama sekali tidak ada kesalahan. Semua pil iblis segudang yang dikumpulkan kali ini ada di sini. Dia berpikir bahwa Yang Kai curiga bahwa dia telah mengambil keuntungan darinya dan dengan cepat menjelaskan. Meskipun Yang Kai tahu alasannya dan mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk berbohong, dia masih memandang Kesen dan Yin dengan ekspresi suram, membuat keduanya buru-buru bersumpah atas nama Dewa Iblis Agung. Jangan sampai Yang Kai salah paham. Yang Kai mengangguk dan berkata, sepertinya memang ada semacam kecelakaan. Bisakah kamu menebak mengapa? Petik 2.
Lao Ke dan dua lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala berulang kali. Mereka juga cukup bingung. Momentum gua iblis segudang jelas cukup mengesankan. Dan Lao Ke memperkirakan bahwa itu dapat menghasilkan setidaknya 70 atau 80 atau bahkan 100 pil. Tetapi pada kenyataannya, jumlah pil yang telah dipanen jauh dari yang dia harapkan. Titik. Lupakan saja. Yang Kai berpura-pura murah hati dan melambaikan tangannya. 67. Berhenti sejenak. Dia bertanya lagi. Setelah mengumpulkan pil iblis segudang, bagaimana kita harus mendistribusikannya? Lao Ke menjawab. Dulu, ketika kami bertugas mengumpulkan pil-pil ini, kami semua akan menawarkannya kepada Yang Mulia. Dan Yang Mulia akan memberikan beberapa dari mereka sebagai hadiah. Beberapa Raja Iblis pangkat tinggi seperti kita dapat menerima 1 atau 2 pil ini. Sementara Raja Iblis tingkat menengah dan rendah lainnya akan dihadiahi beberapa kristal iblis berdasarkan kultivasi mereka. Kemudian, ketika Lai Kuang mengumpulkannya, kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang Kai mengangguk dan mengeluarkan 6 myriad demon pills dari space ring-nya, memberikan masing-masing 2. Adapun hadiah lainnya, kamu bisa memutuskan sendiri. Lao Ke dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengira bahwa dengan panen yang begitu kecil kali ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan pil iblis segudang. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan benar-benar menghadiahi mereka dengan masing-masing 2 pil? Ini hanyalah pertunjukan kebaikan yang luar biasa. Jadi mereka semua dengan cepat berterima kasih kepada Yang Kai. Semuanya berseri-seri dengan gembira. Kesen berkata, Raja Agung, pil iblis segudang di sisi Cloud Shadow telah dikumpulkan. Dan pihak Blue Plains akan segera tiba. Haruskah bawahan ini turun dan melihatnya? Petik 2. Yang Kai merenung sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, ketika saatnya tiba, bawakan aku pil iblis segudang yang kamu kumpulkan. Meskipun dia telah mencap Tu Qialuo dan yang lainnya dengan soul brand-nya dan dia sekarang mengendalikan hidup mereka, siapa yang tahu jika mereka diam-diam akan merebut mereka? Adalah satu hal baginya untuk menghadiahi mereka. Tetapi itu adalah masalah lain jika mereka mengantonginya sendiri. Dengan Kesen mengawasi mereka, Tu Qialuo dan yang lainnya mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Adapun masalah memberikannya kepada Saint Venerable, Yang Kai sudah mengabaikannya. Yu Rumeng mungkin tidak keberatan. Ya. Kesen menangkupkan tangannya. Setelah mengumpulkan pil iblis segudang, Yang Kai secara alami harus kembali ke gerbang dunia. Setelah sekian lama, dia hanya memiliki gagasan yang kabur tentang bagaimana mempertahankan gerbang dunia dan belum membuat kemajuan berarti. Di sisi lain, setelah kembali kali ini, dia telah membuat kemajuan pesat. Alasan utamanya adalah bahwa perwujudannya telah menyempurnakan Cloud Shadow Origin dan menjadi penguasa benua ini. Dengan bantuan perwujudannya, Yang Kai dapat dengan mudah melihat alasan ketidakstabilan gerbang dunia, asimilasi hukum dunia. Sama seperti bagaimana setelah Yang Kai merobek ruang terbuka, Space Crack akan dengan cepat menghilang. Hukum dunia secara alami akan memperbaiki kekurangan di dunia ini, mengembalikan semuanya ke keadaan semula, termasuk gerbang dunia. Namun, gerbang dunia terlalu besar, jadi bahkan jika hukum dunia ingin mengasimilasinya, itu tidak akan mudah. Jika itu adalah gerbang dunia yang stabil, tentu saja tidak akan seperti ini. Tetapi begitu terjadi kesalahan, itu akan diasimilasi oleh hukum dunia dalam jangka waktu terbatas dan kembali ke ketiadaan. Karena dia telah menemukan alasannya, tidak akan sulit untuk menyelesaikannya. Setelah lama mencoba, Yang Kai akhirnya menemukan solusi yang andal. Dengan pencapaiannya dalam hukum luar angkasa, ia mampu menghilangkan pengaruh gerbang dunia dan menstabilkannya. Namun, cara ini hanya mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya. Mungkin gerbang dunia ini akan stabil selama beberapa tahun, tapi itu pasti tidak akan bertahan lama. Yang Kai memperkirakan bahwa dalam 1000 tahun, itu akan memiliki masalah lain. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, pencapaiannya dalam hukum luar angkasa harus melangkah lebih jauh. Namun, Yang Kai tidak peduli tentang apa yang akan terjadi 1000 tahun kemudian. Jika bukan karena perwujudannya yang menyempurnakan sumber asal benua ini, dia tidak akan terlalu memperhatikan masalah ini. Setelah gerbang dunia ini stabil, Yang Kai tidak tinggal diam, karena dia sudah melakukannya. Dia mungkin juga mengembalikan gerbang dunia lain yang telah menghilang. Seandainya Yue Sang benar-benar kembali dari medan perang dua dunia suatu hari dan dia terjebak di benua Cloud Shadow. Selama dia bisa memulihkan gerbang dunia lainnya, bahkan jika Yue Sang kembali, dia bisa melarikan diri dari mereka. Gerbang dunia lainnya sudah lama menghilang, jadi memulihkannya bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, Yang Kai sudah memiliki beberapa pengalaman, jadi meskipun agak merepotkan, itu tidak akan banyak berubah. Kali ini, tidak perlu menyegel gerbang dunia, bahkan Lao Ke dan yang lainnya telah dikirim kembali olehnya ke tempat gerbang dunia menghilang.